Selamat sore Tribuners, balik lagi bersama saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Nah, saat ini saya sedang berada di Jalan Urip Sumoharjo. Seperti inilah kondisinya di Jalan Urip Sumoharjo Tribuners, depan kampus UMI Makassar. Nah, bisa kita lihat kemacetan dan kepadatan kendaraan terjadi di sini Tribuners, dari arah flyover menuju ke arah Perintis Kemerdekaan. Seperti yang kita lihat di sana Tribuners. Nah, di sini ya seperti yang kita lihat, kendaraan tak henti-hentinya membunyikan klakson Tribuners di jalan ini. Mereka dialihkan ke jalan kecil di samping UMI Makassar. Nah, sementara kejadiannya di sini Tribuners, mereka sudah membakar ban seperti yang dilihat di depan ini Tribuners. Sebagian dari kita menerima dan sebagian dari kita pasrah tanpa keberanian, namun penuh dengan harapan. Akan tetapi tidak dengan saya, tidak dengan Anda, tidak dengan teman-teman Sortomum. Kita adalah orang-orang yang percaya bahwa harapan itu masih ada. Namun tentu harapan bukan satu-satunya syarat untuk melakukan suatu perubahan. Ya, ada dua kendaraan, ada dua mobil, satu mobil box, satu mobil truk ditahan di sini Tribuners, dan mas saksi naik di atas. Ya, kita lihat ban yang Baik, saya ulangi kembali Sobat Tribuners. Jadi saat ini saya sedang berada di depan dari kampus UNEM Makassar. Sedang berlangsung aksi unjuk rasa dari kelompok Garis Indonesia yang menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Selain itu, aliansi mahasiswa ini juga menolak adanya penundaan pemilu 2024. Tak hanya itu, aliansi mahasiswa ini juga menyuarakan aspirasi tentang kelangkaan bahan bakar minyak dan juga minyak goreng. Jadi seperti inilah suasana aksi di depan kampus UNEM Makassar. Nampak aksi ini menyebabkan terjadinya kemacetan di ruas jalan AP Petarani dan juga di ruas jalan Landak atau Wandi Jema. Jadi seperti inilah suasana aksi di depan kampus UNEM. Aksi ini dipantau oleh pihak kepolisian yang turut mengatur arus lalu lintas. Jadi sejak pukul 16.00 tadi, aksi mahasiswa ini telah berlangsung di depan kampus UNEM Makassar. Melalui payung kelompok Garis Indonesia, aksi mahasiswa ini terlihat membakar ban di jalan depan kampus UNEM Makassar. Jadi seperti inilah suasana aksi di sore hari ini. Nampak masa aksi masih tetap bertahan di depan kampus UNEM Makassar. Jadi seperti inilah suasana aksi di depan kampus UNEM Makassar. Nampak terlihat kelompok ini memberhentikan kembali sebuah truk untuk melaksanakan orasi di atas truk. Terlihat truk yang kuning tadi sudah mulai
diizinkan untuk melaju kembali. Namun aksi mahasiswa ini sekarang memberhentikan sebuah truk putih lainnya. Jadi seperti inilah suasana aksi dari teman-teman Garis Indonesia. Terhadap apa yang terjadi, apa yang telah dikeluarkan, kebijakan oleh pemerintah di masa pemerintahan rezim Soekarno sekalian. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada pemuda dalam motor memalsukan motornya apabila Ya, selamat sore untuk Rizky. Untuk korban saat ini situasi aksi masih berlangsung cukup kondusif, tidak ada aksi berlebihan dari mahasiswa kecuali dengan membakar ban dan juga menahan sebuah truk untuk menyampaikan aspirasi. Hingga saat ini belum terjadi kerusuhan apapun di lokasi aksi ini. Namun aksi mahasiswa ini hanya membakar ban lalu menyampaikan aspirasi di sebagian ruas jalan. Aksi ini menyebabkan kemacetan di Jalan AP Petarani dan juga jalan Anda. Seperti inilah suasana aksi di sore hari ini. Jadi saya ulangi kembali untuk Rizky untuk saat ini tidak ada korban dalam aksi ini karena aksi masih berlangsung cukup kondusif dengan menyampaikan aspirasi dan juga membakar ban. Namun yang terjadi adalah ada beberapa truk yang diberhentikan seperti tadi, truk kuning di awal, namun sudah dijalankan kembali dan diganti menjadi truk putih yang juga ditahan untuk menjadi panggung orasi teman-teman Garis Indonesia. Seperti inilah suasana aksi. Saya mengucapkan kepada mahasiswa Indonesia sebagai sumpah yang menjadi hari ini sebagai transaksi dalam sekalian. Sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Dan kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa tanpa kebohongan. Bangsa tanpa kebohongan. Bangsa tanpa kemunafikan. Bangsa tanpa kemunafikan. Saudara sekalian, terima kasih. Itulah sumpah mahasiswa Indonesia. Itu kemudian. Jadi seperti inilah suasana aksi di sore hari ini. Jadi untuk warga Makassar diharapkan untuk menghindari beberapa ruas jalan yang sedang terjadi aksi unjuk rasa, yaitu di Jalan AP Petarani, di Jalan Sultan Alauddin, dan di Jalan Urip Sumoharjo depan kampus Universitas Muslim Indonesia. Karena akibat dari aksi unjuk rasa ini nampak ruas jalan macet, terjadi kemacetan panjang. Jadi saya Fakim Tias melaporkan dari lokasi aksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi konstitusi, kebijakan, hukum itu diperlu bagaimana mengatur Sore Tribuners, jumpa lagi dengan saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Nah, saat ini mahasiswa yang melakukan aksi di Jalan Perintis Kemerdekaan sudah menyiapkan ban bekas di tengah jalan yang ingin dibakar Tribuners, seperti yang kita lihat saat ini. Nah, masa aksi menahan dua mobil truk dan mereka melakukan aksi di atas truk tersebut, Tribuners. Undang-undang negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 28 ayat 3 yang menjelaskan bahwasanya semua negara tidak menyampaikan pendapat hukum sesuai ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat hukum.
mereka sudah berangkat daripada mulai problematika membakar yang kemudian hari pada hari ini terkhususnya persoalan penundaan pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo itu kemudian sangat menjadi keresahan-keresahan di dalam konstitusi Kabupaten sekalian. Ya, masa aksi ini menggunakan atribut alma mater Universitas Muslim Indonesia dan juga membawa bendera Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia Tribuners. Ini membuktikan bahwasanya kebanggaan yang kemudian diterapkan, protokol hukum yang kemudian diterapkan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia sendiri kawan-kawan sekalian. Kawan-kawanku sekalian, secara persoalan Ya, kita lihat sini kemacetan sudah mulai terjadi Tribuners. Ke sana kendaraan sudah mulai macet dan bannya dibakar, belum juga menyala Tribuners. Tahun 2021 tentang penyelenggaraan. Ya, mereka juga membawa spanduk bertuliskan amarah aksi kemarahan rakyat dan juga tolak penundaan pemilu 3 periode Joko Widodo dan kenaikan BBM. Kawan-kawanku sekalian, jangankan catatan kalian, darah pun akan kami sumbangkan untuk keadilan dan kesejahteraan untuk tahun tersebut. Maka dari itu, kita ada kemudian berani intervensi gerakan ini. Maka yakin dan percaya akan ada kita akan berontak dari kemudian kami akan segala tahun sekalian. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Oke kawan-kawan sekalian, untuk menjaga kegiatan dan meski kegiatan, saya serahkan kepada orang berkata-kata. Ya, selamat siang Tribuners dan Facebooker. Siang ini kita sekarang berada di Pelabuhan Nusantara Parepare, terminal penumpang Ajatat Parang, Pelabuhan Parepare ya. Nah, seperti kita lihat ini, sekarang ini sedang ada proses pemberangkatan ya kapal di Pelabuhan Parepare. Oleh itu kita lihat ini banyak, ada beberapa lumayan banyak ya. Sebagian sudah masuk. Penumpang yang akan berangkat benar. Nah, ini juga kita lihat, ini salah satu dampak arus mudik benar. Masker dipakai, jaga jarak, dokumen perjalanan dipegang masing-masing. Izin Pak. Ini kita lihat, kita sekarang berada di dalam pelabuhan ya sebenarnya. Ini suasana di dalam pelabuhan. Media. Oh, media. Nah, ini seperti yang kita lihat di sini sudah ada kapal yang sedang sandar. Ini yang akan mengangkut penumpang ya. Sepertinya tujuannya Samarinda Tribuners, Kuen Soya Samarinda. Nah, iya. Ini dia suasana keberangkatan ya Tribuners di Pelabuhan Nusantara Parepare. Apa aku tanah yang di mana?
Tribuners ya, sedang ada juga bongkar muatan atau maksudnya muatan-muatan dari yang akan berangkat ini mulai dibongkar untuk dimasukkan ke dalam kapal. Benar. Nah, ini kapal motor Puen Soya akan bertujuan ke Samarinda Tribuners. Seperti yang kita lihat ini memang di bulan Ramadan ini peningkatan arus mudik sudah diprediksi oleh pihak ke pelabuhanan, di mana memang ada peningkatan ya sedikit atau ada peningkatan di pelabuhan Kota Parepare, baik itu pengunjung yang datang atau berangkat ataupun yang pulang ya Tribuners. Jadi memang ini beberapa mungkin yang kita lihat juga di sebelah sana sudah ada juga kapal satu lagi yang sedang sandar dan akan memberangkatkan penumpang Tribuners. Ya, sebagian sedang mengatur manajemen barang-barang bawaan, bagian kemudian yang lain juga sudah ada di atas kapal. Benar. Ini kita lihat memang aktivitas pelabuhan seperti ini, khususnya saat-saat ingin berangkat ini ya kapalnya. Baik Tribuners, mungkin cukup sekian dulu informasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yaumil, kontributor Tribun Timur di Kota Parepare yang melaporkan dari Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Hari ini berjumpa bersama saya jurnalis Tribun Timur Ari Mariadi. Siang hari ini Tribuners, saya sedang berada di Masjid 99 Kubah CPI Kota Makassar. Jadi masjid ini adalah salah satu ikon Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Jadi siang hari ini Tribuners, saya mengajak Anda untuk mengintip keindahan proyek Masjid 99 Kubah ini sebagai salah satu ikon Sulawesi Selatan. Jadi bagi yang belum tahu, jadi masjid ini adalah desainnya karya arsitektur Ridwan Kamil. Jadi desainnya ini dibuat oleh arsitektur Ridwan Kamil yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Jadi masjid ini sudah digunakan sejak 12 Maret bulan lalu atau 2 hari setelah Andi Sudirman Sulaiman dilantik menjadi Gubernur Sulsel. Jadi Pak Andi Sudirman ini setelah dilantik langsung mengizinkan dan membolehkan masyarakat umum untuk menunaikan salat di sini dan bisa menikmati langsung keindahannya. Ini dia Tribuners, kita lihat keindahannya. Apakah Anda sudah pernah ke sini Tribuners? Jadi di bulan Ramadan ini tempat ini bisa jadi pilihan untuk menunaikan sholat, seperti misalnya sholat tarawih di malam hari.
Jadi masjid ini adalah proyek milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibangun sejak tahun 2017 lalu. Ketika itu Gubernur Sulsel masih dijabat oleh Sahrul Yassin Limpo. Dia Tribuners keindahannya. Jadi ini bisa jadi lokasi untuk menunaikan sholat tarawih Tribuners. Apakah Anda sudah pernah ke sini Tribuners mengintip keindahannya? Nah, ini dia Tribuners. Ini pantauan dari dalam. Sejumlah jemaah, masih ada sejumlah jemaah yang baru saja menunaikan sholat duha. Halo Tribuners, beginilah di sini saya akan melaporkan suasana CPI di siang hari, di mana CPI ini merupakan salah satu tempat nongkrong dan ngabuburit di bulan puasa ini. Namun pada siang hari ini tampak suasana di Central Point of Indonesia yang terletak tak jauh dari Pantai Losari ini tampak sepi. Namun sejumlah kendaraan juga masih lalu lalang di sini Tribuners. Kita lihat sendiri ya, di CPI ini merupakan salah satu tempat nongkrongnya bagi warga Makassar dan tempat ngabuburit juga, apalagi di kala sore hari maupun pagi hari. Namun terpantau lokasi di siang hari ini itu tampak sepi. Beberapa pengendara berada di itu tadi Tribuners, orangnya bertanya keluar. Jadi meski sepi itu, tapi beberapa pengendara juga masih terlihat berlalu lalang di Central Point of Indonesia yang terletak tak jauh dari Pantai Losari ini. Di tempat ini juga itu banyak taman dan rekomendasi berfoto, apalagi di sini itu terlihat langsung Masjid 99 Kubah, salah satu ikon Kota Daeng. Selamat sore Tribuners. Saat ini saya berada di depan Mapolres Luwu Utara, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kaptuna, Kecamatan Masambah, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
Saat ini tengah berlangsung pembagian takjil yang dilakukan oleh personil Polres Luwu Utara bersama dengan Ibu Bayang. Mari kita saksikan pembagian takjilnya, diperuntukkan bagi pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4. Sini tuh sini kari. Iya kah? Iya. Nggak hidup kari. Selamat sore Tribuners. Saat ini kembali berlanjut aksi unjuk rasa penolakan penundaan pemilu oleh mahasiswa Makassar, tepatnya di Jalan Sultan Alauddin depan kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penolakan disuarakan oleh mahasiswa Winam yang hadir berunjuk rasa dengan mengenakan alma mater hijau. Berdiri dengan kaki kita sendiri, tanpa ada sebuah tunggangan, tanpa ada sebuah bayaran, dan tanpa ada sebuah peluang selain daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Padahal tidak kawan-kawan sekalian. Dalam spanduk yang dibentangkan tertulis terkait penolakan penundaan pemilu ataupun 3 periode masa kepemimpinan Jokowi. Stop soal kebutuhan bahan pokok, kemudian mengusut tuntas mafia minyak goreng. Adalah konstitusi yang dimana konstitusi ini tidak lahir secara kebetulan, tidak lahir karena sebuah pemberian daripada suatu bangsa, melainkan dari perjuangan rakyat, bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Kehadiran konstitusi itu merupakan representasi daripada doa, tangis, dan air mata orang-orang terdahulu untuk bisa mencapai suatu kemerdekaan. Maka dari itu, ketika Indonesia mencapai suatu kemerdekaan, amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan aliran pertama bahwasanya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh karena itu maka penjajahan dunia harus dihapuskan. Perkataan yang sakral itu sekiranya sudah menjadi simbolisasi bahwasanya Indonesia kita merdeka, bukan lagi di tangan imperialisme atau tangan para penjajah. Maka sewajarnya para masyarakat, mahasiswa maupun pelajar itu kemudian mempunyai hak yang prinsipil untuk menyampaikan hak-haknya, untuk menyampaikan aspirasinya di muka umum. Jadi unjuk rasa ini Tribuners dilakukan dengan menutup satu ruas jalan ataupun satu lajur jalan.
seperti tampak kosong ditutup oleh pengunjuk rasa yang menghadang sebuah truk lalu dijadikan panggung orasi. Saat ini mereka tengah bersiap membakar ban begitu, yang dianggap sebagai kobaran api semangat perjuangan oleh mahasiswa ataupun ala aktivis pergerakan. Sarul Minwar ndak asin dengan jalan ini kayaknya, jalan Sultan Alauddin ini. Apabila dari rancangan ini itu kemudian sedikit mengganggu aktivitas pengendara. Sekali lagi niat kami ini tidak lain adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sebagai kalangan mayoritas atau kelas menengah. Kami sama sekali tidak berinisiatif, tidak berkomunikasi untuk menyusahkan para pengendara. Hanya kami sini itu merupakan representasi dan kekecewaan masyarakat atas kebijakan yang dikeluarkan. Jadi ada pun isu utama yang disuarakan dalam aksi ini yaitu terkait dengan wacana penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Itu ditolak oleh mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa UIN yang hadir sore ini dengan seragam alma mater hijau-hijau, seragam kebesaran UIN. Presiden Joko Widodo itu kemudian memberikan sebuah pernyataan yang jelas untuk kemudian tidak ingin melanjutkan program kita bersama karena menyangkut alur konstitusi. Tapi toh pada kenyataannya negara ini bukan hanya negara yang ditopang oleh sebuah kebetulan. Ada yang namanya sebuah kebutuhan yang ditopang oleh sebuah partai politik. Bisa jadi pernyataan subjektif dari Insinyur Joko Widodo itu kemudian bisa dirubah dan digoyangkan oleh partai politik. Maka dari itu, kami hadir di sini dari aliansi mahasiswa syariah dan hukum yang tergabung dalam lembaga internal maupun eksternal. Lagi dan lagi, tidak lain adalah untuk menuntut kebebasan Presiden Jokowi untuk jangan sekali-kali menyentuh amanat konstitusi. Betul atau tidak, poin yang kedua, dan kemudian menjadi tuntutan kita secara bersama. Kita ketahui bahwasanya di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menjelaskan tentang pangan, yang dimana pangan itu memprioritaskan masyarakat kecil, masyarakat menengah, bukan memprioritaskan sebuah pemangku jabatan. Salah satu manifestasinya di dalam undang-undang tersebut sudah menjadi pelecehan yang disebabkan oleh tangan-tangan para penguasa. Mereka menimbun mengekspor beberapa minyak goreng secara berlebihan tanpa memprioritaskan kebutuhan daripada masyarakat kita sendiri. Sehingga para pemangku jabatan, pemangku kekuasaan telah mencederai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan itu. Betul atau tidak, kawan-kawan? Tambah lagi minyak goreng itu kemudian sudah dijadikan sebagai alat komunitas, alat dagangan utama yang dimana di bulan. Jadi ruas jalan di Jalan Sultan Alauddin ini tepatnya di depan gerbang kampus 1 UIN itu dialihkan menjadi 1 lajur yang biasanya 2 lajur karena ditutup mahasiswa, kemudian dipersempit menjadi 1 lajur untuk 2 arah kendaraan. Jadi bagi tribuners yang hendak melintas di Jalan Sultan Alauddin mungkin baiknya mencari jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan. Oke tribuners, demikian dulu live kita sore ini terkait unjuk rasa penolakan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden di Kota Makassar, tepatnya di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
Selamat siang menjelang sore Tribuners. Saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Saat ini saya sedang berada di Benteng Rotterdam, Kota Makassar. Jadi benteng ini berlokasi di Jalan Ujung Pandang nomor 1 Kelurahan Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Jadi seperti inilah Tribuners suasananya di dalam wilayah Benteng Rotterdam di akhir pekan ini, hari Sabtu, akhir pekan Sabtu, tanggal 9 bulan April tahun 2022. Jadi akhir pekan ini atau siang ini menjelang sore, Benteng Rotterdam masih sepi dikunjungi seperti yang kita lihat saat ini. Benteng ini berlokasi di pinggiran pantai di Kota Makassar. Nah, mari kita cek lebih lanjut Tribuners ke dalam atau ke bagian-bagian gedung benteng ini. Jadi sekedar informasi Tribuners bahwa di lokasi Benteng Rotterdam ini terdapat 16 bangunan dengan arsitektur bergaya Eropa seperti yang kita lihat saat ini Tribuners. Jadi arsitektur bergaya Eropa dari Benteng Rotterdam ini ada 16 bangunan Tribuners. Nah, ketika kita memasuki Benteng Rotterdam ini, seperti inilah yang pertama kita temukan Tribuners. Jadi ini papan pengenalan tentang Benteng Rotterdam dan ada tulisan malu korupsi, tulus melayani. Malu korupsi, tulus melayani. Nah, di sini inilah bangunan-bangunan arsitektur yang bergaya Eropa Tribuners, dan juga sejumlah pohon berada di dalam lokasi ini. Di sana juga ada museum Lagaligo Tribuners.